Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, kita akan mempelajari materi efek Doppler. Apa sih efek Doppler ini? Efek Doppler ini adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang bunyi dari sumber bunyi yang didengar pengamat. Jika sumber bunyi bergerak relatif terhadap pengamat atau pendengar. Maksudnya seperti apa? Di sini Bapak sudah memberikan gambar mobil ambulans ya. Nah, misalkan mobil ambulans ini dia mengeluarkan bunyi sirene dan mobil ambulansnya ini dia bergerak dari kanan ke kiri. Dan di sebelah kiri ini ada pengamat. Nah, pasti suara sirene dari mobil ambulans ini nanti akan terdengar frekuensinya lebih tinggi ya ketika didengar oleh pengamat di sebelah kiri ini. Oke, selanjutnya untuk hubungan rumusnya bagaimana? Nah, di sini untuk rumus efek Doppler. Oke, keterangannya Bapak tuliskan di bawah ini. Nah, ingat, ini kata kunci ya, ya. Ini kata kunci perjanjian tanda positif dan negatif. Nah, nilai Vs. Vs ini dia adalah kecepatan sumber bunyi. Dia akan bernilai positif jika sumber bunyi ini menjauhi pendengar. Nah, kebalikannya, Vs ini akan bernilai negatif jika sumber bunyi ini mendekati pendengar. Kemudian Vp. Vp ini kecepatan pendengar nih. Dia akan bernilai positif jika pendengar ini mendekati sumber bunyi, dan kebalikannya Vp ini akan bernilai negatif jika pendengar ini menjauhi sumber bunyi. Oke. Kemudian kalau ada pengaruh angin nih, bagaimana? Kalau ada pengaruh angin ini nanti ada rumus tambahan nih ya. Ini ada rumus tambahan, ini ada tambahan VA. VA ini kecepatan angin ya. Jika kecepatan angin ini searah sumber bunyi, maka tandanya akan positif. Nah, nanti kita pakai rumus yang positif nih. Kemudian, jika kecepatan angin ini berlawan arah dengan sumber bunyi, maka tandanya negatif. Oke. Nah, untuk yang rumus ini nanti biasanya dipakai untuk SMA ya. Kalau yang SMP kita pakai yang tadi nih. Nah, untuk takaran SMP kita pakai rumus yang ini. Oke. Selanjutnya kita kerjakan contoh soal ya. Yang pertama, seorang pengendara sepeda motor berhenti di tepi jalan. Ia mendengar sirine ambulans yang bergerak ke arahnya. Mobil ambulans tersebut bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jika diketahui frekuensi sirine ambulans 2160 Hz dan kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan frekuensi sirene yang didengar pengendara motor ketika mobil ambulans belum melewatinya. Jadi, nah Bapak gambarkan di sini ya. Misalkan ini dia pengamat atau pendengar, ini dia mobil ambulansnya. Ini ketika mobil ambulans belum melewati, berarti di sini ya, belum melewati. Oke. Kita pertama tuliskan diketahuinya. Diketahui yang pertama adalah Vs, kecepatan sumber bunyi. Kecepatan ambulans di sini ya, 72 km per jam. Atau ini nanti diubah ke dalam bentuk meter per sekon ya, menjadi 20 meter per sekon. Kemudian frekuensi sumber bunyi ya. Ini 2160 Hz. Selanjutnya, kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Nah, ditanya ini Vp ya. Ditanya Vp ketika ambulans belum melewatinya. Kita tuliskan rumusnya. Vp sama dengan ini V. Nah, ini kita pakai yang plus nih. Kita pakai yang plus, bukan yang negatif ya. Kenapa kita pakai yang plus? Karena Vp-nya itu dia pendengar mendekati sumber bunyi. Artinya ini semakin mendekat ya. Pendengar mendekati sumber bunyi, kita pakai yang positif nih. Kalau yang bagian bawah,
V, kita pakai yang negatif. Kenapa pakai yang negatif? Karena VS-nya ini dia mendekati pendengar. Nah, VS-nya ini mendekati pendengar. Ingat ya, yang perjanjian tanda tadi, ini kita pakai yang negatif VS. Kalikan FS, ya. Maka kita lanjutkan di sini. VB sama dengan V-nya berapa? 340 plus kecepatan pendengar dia 0 ya, karena dia berhenti. Ini dia kan berhenti, berarti dia nggak punya kecepatan, 0. Kemudian V-nya berapa? Tetap 340. Ini dikurangi VS, kecepatannya ini ya 20 meter per sekon. Ingat dia dalam bentuk meter per sekon. Kalikan FS, frekuensi sumbernya dia 2160. Oke. Kita langsung ini 340, ini 320. Kalikan 2160. Maka didapatkan nilainya ini 2295 Hz. Oke ya, ini untuk soal yang 1A. Selanjutnya kita ke yang 1B nih. Soalnya sama ya diketahuinya, cuma yang B ini ditanya mobil ambulans setelah melewatinya. Jadi Bapak gambarkan di sini, kalau tadi mobil ambulansnya ada di sebelah kanan, ini kebalikannya nih, ada di sebelah kiri ya. Ini pengamat atau pendengarnya. Ini telah melewati. Oke, kita kerjakan. Kita sama ya, cari FP-nya. FP sama dengan, nah kalau dia telah melewati, kita pakai yang negatif nih, negatif VP. Kenapa kita pakai negatif VP? Karena ini dia sudah menjauhi sumber. Ini sudah menjauhi sumber. Oke, lagi V. Nah ini kita pakai plus ya. VS-nya kita pakai yang plus. Kenapa kita pakai yang plus? Karena ingat di perjanjian tadi ya, sumber bunyi menjauhi pendengar. Ini tinggal kalikan VS. VS-nya di sini. Oke, kita masukkan lagi nih. 340. VB-nya dia tetap ya 0 ya. Kemudian ini 340. Ini plus VS-nya 20, ini dia 2160. Oke. Ini 360 kalikan 2160. Maka ini bisa coret nih. Maka kita dapatkan nilai VP-nya sama dengan 2040 Hz. Oke. Kira-kira itu yang dapat Bapak berikan pada materi pembelajaran pagi hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you. Thank you.